Di negeri yang begitu luas dan indah ini, di antara riuh kota dan sunyi desa, ada suara-suara kecil yang terus berjuang. Mereka bukan tokoh terkenal, bukan pula anak pejabat, tapi mereka adalah pahlawan kehidupan. Anak-anak negeri yang tak kenal lelah menggapai satu hal, yaitu pendidikan. Bukan karena mereka lemah, tapi karena jalannya memang tak mudah. Dan di balik setiap langkah kecil itu ada harapan yang begitu besar. Setiap pagi sebelum matahari terbit, Vita sudah melangkah, bukan untuk bermain, tetapi untuk menempuh perjalanan 7 kilometer menuju sekolah. Tak ada mobil, tak ada sepeda, hanya kaki kecil yang tak kenal lelah. Saat anak lain bangun dengan suara alarm, Vita hanya bangun dengan suara ayam dan desir angin. Ia tahu sekolah adalah satu-satunya tempat di mana ia bisa melihat masa depan. Kadang kakinya lecet, kadang hujan membasahi bajunya. Tapi Vita tetap melangkah karena ia percaya suatu hari nanti ia tak harus berjalan sejauh ini lagi jika ia berhasil. Di antara puluhan suara riuh di sekolah, ada satu suara yang pelan, terbata, tapi penuh makna. Itulah Muksid. Ia tidak pandai berbicara lantang, kata-katanya keluar hanya pelan, kadang terputus dan seringkali disimpan sendiri. Namun jangan salah, di balik diamnya ada tekad yang keras, dan di balik gagapnya ada semangat yang tak pernah lelah. Muksid belajar dengan caranya sendiri, tak banyak bertanya, tapi tak pernah menyerah. Ia mungkin tak berbicara banyak, tapi pikirannya terus bekerja, dan hatinya terus bermimpi. Ia ingin menjadi penulis, bukan untuk bicara lebih banyak, tapi agar orang lain bisa mendengar isi hatinya. Dan ia tak sendiri, teman-teman selalu ada, tak menertawakannya, tapi tetap mendukung. Karena mereka tahu suara yang tulus tak harus lantang, cukup dari hati seperti milik Muksid. Muksid tidak minta dikasihani, ia hanya ingin diberi kesempatan. Nisa kehilangan ayahnya saat kelas 3 SD. Ibunya pun menyusul tak lama kemudian. Kini ia tinggal bersama nenek renta di rumah yang dindingnya hampir roboh. Tak ada yang menjemput saat pulang sekolah, tak ada yang menyiapkan makan malam, tetapi Nisa tidak mengeluh. Ia duduk di bawah lampu yang nyalanya kadang padam, membaca buku usang yang ia pinjam dari sekolah. Dalam diamnya, Nisa menyimpan janji bahwa ia akan sekolah setinggi mungkin dan akan berhasil di dunia pendidikan, seperti pesan dari orang tuanya. Bagi Nisa, pendidikan bukan pilihan, tapi satu-satunya jalan untuk bertahan di masa depan. Di rumah Dimas, pertengkaran lebih sering terdengar daripada tawa. Suara keras, piring pecah, dan tangisan adalah musik malam yang ia dengar sejak kecil. Sekolahan adalah satu-satunya tempat di mana ia bisa merasa damai, tapi traumanya membuatnya sulit untuk membuka diri. Hari demi hari ia duduk di sudut kelas. Pelan-pelan ia mulai tersenyum, mulai bicara, dan mulai percaya. Sekolah menyelamatkannya, bukan hanya secara akademis,